Selamat pagi, Paki dan Kakak Astos. Perkenalkan, nama saya Lucia Odilia Berian Duli, NPM 19080286. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan acara 5, yaitu pemasakan buah dan browning. Tujuan dari praktikum acara 5 ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh asetilen terhadap pemasakan buah pisang, kapok, atau Musa acuminata balbisana cola. Yang kedua, untuk mengetahui proses browning pada buah jeruk dan buah apel. Menurut Puji Asmanto pada tahun 2020, fitohormon atau hormon pada tumbuhan merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat sedikit dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksin tumbuhan. Menurut Dafri DKK pada tahun 2018, etilen merupakan hormon yang berbentuk gas dan berperan penting di dalam proses pematangan buah. Menurut Arti dan Manurung pada tahun 2018, fungsi etilen yaitu dapat berfungsi sebagai agen yang dapat menstimulus pemasakan pada buah klimaterik dan mendorong pembentukan warna pada buah. Mekanisme pemasakan buah oleh etilen sendiri terjadi dengan cara etilen aktif memacu enzim hidrofobik seperti pektin esterase, amilase, invertase, selulase, dan klorofilase yang berperan dalam pelunakan dan pewarnaan pada buah. Pada buah klimaterik seperti pisang, etilen mengatur perubahan warna dan reduksi kadar klorofil, peningkatan karotenoid atau antosianin, gula, dan biosintesis senyawa organik yang mudah menguap atau VOC. Karbit atau kalsium karbisa atau asetilen atau CaC2 merupakan senyawa yang terbentuk dari proses dibuatnya gas asetilen berupa kapur kalsium tinggi. Karbit berfungsi dalam pematangan buah yang belum masak tapi telah dipetik. Karbit yang terkena air atau uap air akan menghasilkan gas asetilen yang mirip dengan struktur atilen alami yang berfungsi dalam pematangan kulit buah, sehingga karbohidrat dalam kandungan daging buah memiliki rasa yang manis dan daging yang lunak. Menurut Arif DKK 2014. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa pengaruh etilen terhadap pemasakan buah pisang kepok atau Musa acuminata balbisana cola ditandai dengan adanya perubahan warna dan aroma di hari pertama hingga hari ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi karbit sebagai penghasil gas etilen dapat mempengaruhi pemasakan buah pisang kepok, di mana hal ini sesuai dengan teori Arif DKK pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa karbit berfungsi dalam pematangan buah yang belum masak tetapi telah dipetik. Karbit yang terkena air atau uap air akan menghasilkan gas asetilen yang mirip dengan struktur etilen alami yang berfungsi dalam pematangan kulit buah, sehingga karbohidrat dalam kandungan daging buah memiliki rasa manis dengan daging yang lunak. Hal ini juga didukung oleh teori Arti dan Manurung pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa fungsi etilen yaitu dapat berfungsi sebagai agen yang dapat menstimulus pemasakan pada buah klimaterik dan mendorong pembentukan warna pada buah. Menurut Husaini DKK pada tahun 2017, browning atau pencoklatan merupakan perubahan kecoklatan pada buah yang terjadi akibat proses enzimatik oleh polifenol oksidasi. Browning juga merupakan proses pembentukan pigmen berwarna kuning yang akan setelah berubah menjadi coklat gelap. Perubahan browning umumnya sering terjadi pada buah-buahan seperti pisang, pir, salak, pala, dan apel. Menurut Aziz pada tahun 2016, proses browning atau pencoklatan terjadi atas buah, yaitu secara enzimatik dan non-enzimatik. Mekanisme pencoklatan sendiri terjadi karena aktivitas enzimatis polifenol oksidase yang dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi gugus okuinon.
di mana gugus oquinone inilah yang menyebabkan terbentuknya warna coklat. Menurut Rahmi dan Kusuma pada tahun 2020, buah klimaterik merupakan buah yang kadar patinya lebih tinggi daripada buah non-klimaterik. Buah klimaterik dipanen pada masa pendewasaan sel karena buah klimaterik dapat dikeram untuk menjadi matang, di mana proses pemeraman ini dipengaruhi oleh etilen endogen sehingga pada saat terjadi respirasi buah akan menjadi matang. Contoh buah klimaterik sendiri yaitu antara lain pisang, pir, apel, mangga, pepaya, dan alpukat. Buah non-klimaterik merupakan buah yang kadar patinya rendah dan tidak memiliki etilen endogen. Contoh buah non-klimaterik antara lain semangka, jeruk, stroberi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pada tabel di samping, diketahui bahwa proses pruning atau pencoklatan pada buah apel yang diletakkan di tempat terbuka terjadi lebih cepat dibandingkan pada apel yang dibungkus pada plastik. Hal ini dikarenakan buah apel merupakan buah klimaterik yang dapat mengalami proses browning atau pencoklatan. Kemudian, hasil browning atau pencoklatan pada apel yang dibiarkan terbuka terjadi lebih cepat dikarenakan adanya interaksi antara oksigen dengan enzim polifenol oksidase yang membentuk gugus oquinone sehingga terbentuk warna coklat pada buah. Hal ini sesuai dengan teori Rahmi dan Kusuma pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa contoh buah klimaterik adalah pisang, pir, apel, mangga, pepaya, dan alpukat. Hal ini juga didukung oleh teori Aziz pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa mekanisme pencoklatan sendiri terjadi karena aktivitas enzim polifenol oksidase yang dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi oquinone, di mana gugus oquinone inilah yang menyebabkan terbentuknya warna coklat. Hasil pada buah jeruk yang dibiarkan pada tempat terbuka maupun tertutup sama-sama tidak mengalami pruning atau pencoklatan. Hal ini dikarenakan buah jeruk bukan merupakan buah klimaterik yang dapat mengalami proses browning atau pencoklatan. Hal ini sesuai dengan teori Rahmi dan Kusuma pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa contoh buah non-klimaterik antara lain semangka, jeruk, stroberi, dan lain-lain. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Pemasakan buah pisang kepok atau Musa acuminata balbisana cola terjadi lebih cepat pada perlakuan asetilen dibandingkan dengan pemasakan secara alami. Yang kedua, pencoklatan buah apel pada tempat yang terbuka lebih cepat, yaitu pada waktu 50 detik. Kemudian pada buah apel yang diletakkan pada tempat tertutup, jeruk yang diletakkan pada tempat terbuka, dan jeruk yang diletakkan pada tempat tertutup memiliki kisaran waktu yang yaitu lebih dari 100 detik.